Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repaldo Rizky Ramadan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara nafza mempengaruhi sistem koordinasi dan dampak nafza dalam bentuk fisik, psikis, dan sosial. Sebelumnya, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkotika tanpa resep dokter sangat merugikan bagi tubuh kita. Zat-zat tersebut dapat mengganggu proses psikologis tubuh serta dapat menyebabkan ketagihan. Mekanismenya telah masuk ke dalam tubuh narkoba akan mempengaruhi neuron transmitter sang otak. Kemudian, narkoba mengganggu kerja sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf tepi SSO. Kemudian, SSP mengendalikan tekanan darah, denyut jantung, pernapasan sehingga narkoba merubah kerja normalnya. Intinya adalah narkoba dapat merusak otak. Bagaimana nafza mempengaruhi sistem koordinasi? Yang pertama dengan stimulan. Stimulan dapat merangsang saraf sehingga menyebabkan jantung dan otak bekerja lebih cepat, sehingga penggunanya merasa lebih bertenaga dan cenderung lebih senang untuk sementara waktu. Golongan yang termasuk dalam stimulan. Yang pertama, amfetamin. Amfetamin dapat menyebabkan seseorang tidak mudah cepat lelah, terlalu bersemangat dan dapat mengurangi nafsu makan seseorang. Yang kedua adalah ekstasi. Ekstasi dapat menyebabkan diare, rasa haus yang berlebihan dan dapat menyebabkan seseorang menjadi pusing. Selanjutnya ada kokain. Kokain dapat menyebabkan adiksi yang sangat kuat. Adiksi adalah kecanduan atau ketergantungan fisik dan mental terhadap suatu zat dan kokain dapat mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi. Hati-hati loh. Selanjutnya ada kafein. Kafein dapat menstimulasi susunan saraf pusat dengan efek menghilangkan rasa lapar, rasa letih, dan rasa mengantuk, dan dapat meningkatkan denyut jantung atau hipertensi. Selanjutnya ada alkohol. Alkohol dapat menyebabkan pandangan menjadi kabur, tidak sadarkan diri, dan berbicara dengan sangat tidak jelas, dan dapat mengurangi daya ingat seseorang. Cara nafza mempengaruhi sistem koordinasi. Yang kedua ada halusinogen. Obat-obat yang termasuk halusinogen tidak menyebabkan halusinasi sejati. Halusinasi sejati terjadi jika seseorang percaya bahwa benda-benda normal yang dilihat dan didengarkan benar-benar ada. Salah satu contoh halusinogen yaitu LSD. LSD cara bekerjanya yaitu dengan cara membuat otot-otot yang semula tegang menjadi rileks. Penyalahgunaan zat ini biasanya dilakukan dengan dosis yang tinggi oleh orang-orang yang mungkin frustasi, depresi, dan lain-lain. Gejalanya yaitu merubah sensasi pendengaran dan penglihatan, efek psikis dan gangguan penilaian. Halusinogen merangsang otak, mengalami kecemasan yang luar biasa dan mulai panik, mulai kehilangan kendali, dan untuk sementara waktu dapat menderita psikosa. Yang ketiga, cara nafza mempengaruhi sistem koordinasi yaitu depresan. Depresan adalah obat penenang jenis benzodiazepin. Depresan dapat mengurangi stres, kecemasan, dan dapat membantu orang tidur. Depresan juga dapat memberikan efek memabukkan berbentuk kapsul atau tablet. Seterusnya menurunkan fungsi pusat sistem saraf secara keseluruhan. Digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu opioida atau opiat, alkohol, sedatika atau sedatif atau hipotik. Kemudian dari pengguna narkoba ada yang namanya dampak fisik yang akan dialami yaitu seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi, gangguan pada jantung, kulit, paru-paru, sering sakit kepala, dan dampak nafza dalam psikologis. Yang pertama, kemampuan berpikir rasional menurun drastis. Kedua, gangguan psikologis. Yang ketiga, ketergantungan mental dan emosional.
Baiklah, yang selanjutnya adalah dampak nafza dalam gangguan sosial. Yang pertama yaitu dapat merusak hubungan keluarga dan hubungan pertemanan. Yang kedua, merupakan penyebab penyakit masyarakat. Nah, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Nah, jadi itulah cara nafza mempunyai sistem koordinasi. Nah, itulah dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.